Terus terang, orang semacam Saifuddin ini sama sekali tak bermanfaat. Saya kira Bang Ade membantu saya dan menolong saya. Dia menuduh pesantren sebagai sumber radikalisme. Ini mengarang bebas namanya. Iri dengan saya. Uang yang saya dapatkan selama 1 tahun, 4 bulan dalam penjara, itu bisa beli 2 Innova. Berani carok dengan saya. Ayo kita carok, mati-matilah. Tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut? Itu harus dihapuskan. Penistaan terhadap Islam. Menistakan agama siapa? Itu mengancam hukuman tidak main-main. Lebih dari 5 tahun hukumannya. Siap, hukuman mati saya sanggup menjalaninya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Saya menduga Saifuddin Ibrahim ini berpenyakit jiwa, yang punya masalah dengan kesehatan jiwa. Udin yang provokatif itu bodoh dan dungu. Apa yang dikatakannya menunjukkan dia memang dungu, dan bahkan mungkin punya masalah kesehatan mental. Saya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Diciduk sama Bareskrim. Saya menyerahkan diri dengan sebaik-baiknya. Saya tidak melawan. Oleh sebab itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu. Dan kalau bisa segera ditutup akunnya, karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang. Ya, jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Saya ingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama. Itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya, yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Ajaran pokok di dalam Islam itu, Al-Quran itu ayatnya 6.666. Tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut, 3.000 atau 300 gitu. 300 ayat. Itu berarti penistaan terhadap Islam. Apalagi mengatakan konon dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad tuh bermimpi itu bertemu Allah gitu dan sebagainya. Itu menyimpang dari ajaran pokok. Video Mahfud MD bahwa permintaan saya kepada Menteri Agama menghapuskan atau men-skip ataupun tidak mengajarkan lagi 300 ayat di dalam Al-Quran itu, dan mereka harus melakukannya dengan senang hati. Tetapi sayang sekali itu kan permintaan saya kepada Menak. Ya, kenapa Menteri MD, Mahfud MD yang menjawab? Yang saya minta itu Menteri Agama. Terlalu tinggi kalau Menko yang menjawab itu, dan bukan bagian Bapak. Sehingga Bapak katanya menetapkan saya sudah dianggap penista agama. Menistakan agama siapa? Saya hanya meminta agar 300 ayat dari Al-Quran itu harus dihapuskan. Enggak pantas Pak Mahfud. Enggak pantas. Apalagi oleh Pak Mahfud MD. Berani carok dengan saya. Ayo kita carok, mati-matilah. Penista agama hukumannya 6 tahun. Jangankan 6 tahun, mati pun saya siap. Hukuman mati saya sanggup menjalaninya. Makanya hapus dulu ayat-ayat yang mengerikan di dalam Al-Quran itu, baru saya tidak berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran. Nggak mau saya ikutin lagi agama yang dulu itu. Saya sudah damai menjadi orang Kristen.
Saya sudah damai dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya. Enak. Selesai. Kalau nggak dihapusin juga, saya tetap cinta NKRI. Karena masih akan ada orang yang lebih hebat di belakang saya di masa yang akan datang. Saya percaya. Kalau bukan anak saya, ada orang lain. Dan ngomong tentang penista agama, justru Muslim sendiri yang banyak menistakan agama Islam. Termasuk Ade Armando itu. Bapak Mahfud kan ngomong dulu bahwa agama musuh negara. Saya sudah bangga dengan Bapak. Tetapi begitu Bapak mengomentari tentang saya, haleluya, nderemak sampean. Lu hanyalah anjing mati di hadapan semua saudara saya di Indonesia. Yang kedua, ibadah itu membawa keuntungan besar karena menciptakan kepuasan penjara. Kalau uang yang saya dapatkan selama 1 tahun 4 bulan dalam penjara itu bisa beli 2 Innova. Tapi saya pakai untuk pelayanan di dalam penjara itu. Sehingga juga membuat orang-orang sipir-sipir dalam penjara itu merasa iri dengan saya. Agama yang sempit pikirannya bukan hanya Muslim, yang Kristen pun ada. Salah satunya orang bernama Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dia ini mualaf, tapi omongannya sembarangan dan memecah belah. Terus terang, orang semacam Saifuddin ini sama sekali tak bermanfaat. Saya kira Bang Ade membantu saya dan menolong saya, malah bilang saya ini bodoh. Mengatakan saya nggak berlogika. Saudara yang tidak berlogika karena saudara tidak membaca sejarah Islam. Tapi kalau kita ingin mengkritik, kritik kita seharusnya didasarkan dengan akal sehat. Coba kita ulangi pernyataan Saifuddin. Dia menuduh pesantren sebagai sumber radikalisme. Ini mengarang bebas namanya. Mayoritas pesantren itu NU. Dan NU justru tidak mengajarkan radikalisme dan terorisme. Sebagai contoh, Menteri Agama yang dipuji-pujinya itu jebolan pesantren. Saya minta kepada Menteri Agama kok, kenapa Ade Armando marah? Kenapa Ade Armando mencari konten gara-gara permintaan saya? Kan saya mintanya ke Menteri Agama. Lu kan bukan Menteri Agama, Bang Ade. Kedunguan Saifuddin berikutnya adalah soal ayat-ayat Al-Quran. Kok bisa-bisanya dia mengira Menteri Agama punya otoritas untuk menghapus ayat Al-Quran? Ini sih keterlaluan bodohnya. Lagi pula, Saifuddin ini tahu dong, bagi umat Islam, isi Al-Quran adalah ayat Allah. Kalau ada 300 ayat harus dihapus, ya artinya mencapakan Al-Quran sama sekali. Itu penghinaan terhadap Islam. Siapapun yang belajar Al-Quran pasti tahu bahwa di dalamnya memang ada ayat-ayat yang memerintahkan Muslim untuk berperang, menyerang, terutama terhadap yang disebut kaum kafir. Misalnya saja ada surat At-Taubah ayat 29 yang bilang, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar. Atau pada surat At-Tahrim ayat 9 dikatakan, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam. Ayat-ayat itu memang lazim digunakan oleh kaum radikal untuk menyatakan bahwa Allah memang memerintahkan umat Islam memerangi kaum non-Islam. Tapi itu kan tidak berarti cuma ada satu tafsiran terhadap ayat-ayat itu. Bagi mereka yang berpandangan kritis, rasional, dan terbuka, ayat-ayat tersebut harus dibaca dalam konteks peperangan umat Nabi Muhammad semasa hidup dengan musuh-musuh yang zalim dan berusaha memusnahkan umat Islam. Yang diperangi adalah mereka yang berusaha menghancurkan Islam, bukan semua non-Islam.